sekarang dia ada di salah satu rumah sakit. Kemarin habis operasi karena ada pendarahan di otak. Aduh, Kamboja itu siapa yang akan menangani? Nanti kamu tak kasih kontak ya. Karena gini kan tidak semua orang nih Miss Yuni bisa angkat telepon. Saya butuh orang-orang kayak kamu ini yang benar-benar membantu orang Indonesia. Saya nyari kamu loh sebenarnya. Aku juga sebetulnya udah banyak angkat kasus soal Kamboja, Miss, termasuk soal Bu Ani. Ibu Ani itu dari bulan kapan aku sudah up, dan itu laporannya kan udah masuk di Barreskrim dari Februari. Nah, tapi sampai hari ini pun belum bisa ditangkap. Bahkan dia kan bulan Juli ini paspornya kan expired, Miss. Waktu itu aku juga sempat info ke kawan yang di KBRI biar kalau misalkan pulang bisa dicekal di imigrasi atau di mana gitu kan. Tapi pada kenyataannya Ibu Ani ini masih bisa bebas ke Indonesia. Dia perpanjang paspor di Medan kemarin, sekarang nggak tahu, mungkin udah balik lagi di Kamboja. Ada laporannya udah masuk Barreskrim Polri, Miss, dilaporkan sama Mbak Dewi itu kemarin. Panggilan Ani, wanita ini berdarah dingin yang mana dia memiliki jaringan besar di Indonesia. Dia memiliki agen di setiap provinsi yang dimana agen tersebut yang ditugaskan membawa korban-korban ke Kamboja dengan diiming-imingi kerja sebagai koki. Informasinya didapat saat dia atau Nur Hasanah ini atau Ani ini berada di Indonesia, tepat waktunya di Pulau Sumatera untuk memperpanjang. Itu orang mana nih? Kalau kamu nggak berdasarkan KTP-nya Bu Ani itu orang mana sih? Orang Trenggalek. Orang Trenggalek. Di Taiwan berkasus, di Macau berkasus. Ya. Masa iya sih gubernurnya, bupatinya Trenggalek nggak bisa nyari? Nah itu lah Miss, nggak tahu lah Miss. Aku sampai Miss tahu nggak, tiap hari itu aku sempat orang-orang itu tak kasih kabar, tak kasih juga nggak ada. Karena apa? Kita nggak ada orang yang didampingin kita, orang hebat Miss. Kita cuma dianggap tampak walaupun kita punya informasi yang berguna untuk mereka. Oke, artinya suara kalian tidak didengar walaupun kalian punya bukti. Punya. Oke, Dok. Saya bukan orang hebat. Saya bukan siapa-siapa. Ya. Tapi saya akan berjanji untuk mengangkat harga dirimu yang udah diinjak-injak. Bahkan kehormatanmu sebagai perempuan pun sudah tidak ada lagi. Uang diambil, kehormatan diambil. Saya akan memperjuangkan kamu. Jika kamu ada teman-temanmu yang sama, kumpulkan mereka, buatkan grup, kita akan ke Jakarta. Gini Miss, kalau teman-teman saya yang di sana Bu Miss, kalau tak ada langsung saya dibuat Miss. Karena apa, mereka masih takut dengan. Bukan yang ada di Indonesia, ada nggak? Nggak ada Miss. Nggak ada. Kamu kapan siap berangkat ke Jakarta? Tak songani Budalo. Budalo, Dok. Kamu harus pick up, Dok. Tadi saya bilang kami sini ya. Siap. Kamu DM aku secara langsung. Teman-teman, saya kenalkan dulu. Ini adalah Dewi yang zaman dahulu kala, zaman purba, telepon saya. Dia di penjara ya, Dok, ya, kamu waktu itu ya, Dok, ya. Oke. Di penjara, videonya itu Dewi pernah memvideokan, saya sharekan. Terus akhirnya Dewi sekarang sudah pulang. Nah, Dewi ini korban juga. Nanti tak bawa ke tempatnya Mas Uya Kuya juga. Jadi biar kalian itu percaya mbak cangkemku gitu loh, Rek. Wi, ceritakan Wi, bagaimana mungkin kamu bagaimana bisa kamu di Kamboja, kok beruntung kamu nggak dibeteti, tapi sempat digepuki orang, Dok. Miss, ini Miss Yuni live nggak? Aku live. Oh ya udah, enggak. Jadi gini, kemarin itu kan Miss, saya kan korbannya Ibu Ani. Miss Yuni tahu Soleh kan? Hah? Soleh ya? Oh ya, Soleh yang dibeteti itu, Soleh yang dibetetin tahu. Kita sama. Kok bareng karo Soleh kae sing dibeteti kae? Kita sama satu agen, Bu Ani. Iya. Berarti Mbak Galeh kayaknya satu agent. Kalau kalian aku nggak kenal Miss, aku taunya yang orang Jepara itu. Yang Saleh pulang ginjalnya nggak ada itu. Iya, itu kita Pulang sama. tinggal jenazah itu, terus? Iya. Nah, kalau Ibu Ani itu cuma ngerampas uang saya Miss, 12 juta. Oh, yang Sampai rencananya jual kamu saya. mau bawa pulang itu ya? Iya, yang itu sama yang ini nggak tahu sih, misalnya dijual di leader itu. Dijual Melayani di leader. Oh, jadi kamu cuma melayani nafsu aja. Iya. Tapi kamu nggak menipu orang. Jadi kamu jadi maaf. Menipu Miss. Astagfirullahaladzim. Oh, ya nipu barang, Dok. Iya, jadi scammer Miss di sana. Jadi kamu itu dikasihkan ke orang yang sukses menipu, yang jadi leader itu ya? Iya, yang dia bisa bantu saya untuk nipu-nipu biar saya nggak diambil ginjalnya kayak saya itu, biar nggak nggak disetrum, nggak diajar gitu lah Miss. Terus Ibu Ani ambil uangnya dari mereka. Oh, karena kamu melayani leader itu, makanya ginjalmu bisa selamat, Dok. Iya, karena saya mau Miss. Yang penting nyawa itu nempel di badan saya Miss. Astagfirullahaladzim. Lah anakku si cilik Miss. Iya, aku tahu, Dok, aku tahu. Makanya perjuanganmu berat. Iya. Kadang-kadang mana? Sayang. Dok, kok kamu bisa kenal Ani itu bagaimana ceritanya sih, Dok? Jadi ceritanya gini Miss, kan waktu itu saya nyari pekerjaan di Hong Kong kalau nggak Macau. Oh ya, terus? Ya kan, nah, saya kan bekasnya Singapura Miss, Singapura. Saya mau kerja di Macau. Nah, saya cari iklan di Facebook itu loh Miss. Nah, Ibu Ani ini chat lah Miss sama saya. Chat, ya telepon, chat 1 bulan loh Miss, kita kenalan itu. Dia itu sering ngeluh tentang keluarganya. Ya gimana sih TKW Miss? Kan jauh udah mental kan diajar ya. Nah, terus habis itu
kita whatsappan, video call, dia tuh baik banget Miss. Baik banget gitu ya. Baik, nggak ada tambang-tambang menipu itu Miss. Pertama kerja itu ditawarin di Thailand karena dia punya restoran di Kamboja kan Miss. Oke, Nah, terus habis itu di Kamboja, dia punya restoran di Kamboja tapi bukan Thailand waktu itu, tapi saya ditawarin restoran di Thailand. Terus? Terus habis itu setelah satu minggu sebelum berangkat itu baru dipindah, wih kayak mana kalau kamu kerja di restoranku aja, orderan banyak banget loh, gitu kan Miss, rayu lah. Nah habis itu dibeliin dah tiket sama dia di Malaysia, Jogja Malaysia. Habis Jogja Malaysia tuh nginep Miss, terus kita ke Ho Chi Minh, Vietnam. Nah setelah itu dijemput naik mobil sama Bu Miss. Aku nggak kenal itu. Nah di situ aku sempat komplain sama Bu Ani, Bu kok ke Kamboja Bu, kan perjanjiannya Thailand. Wes toh Bu, menengah wae sampean kita tetap tanggung jawabku. Nah pesan itu aku kayak gitu Miss. Terus ya udah, karena mau kali juga nggak ada uang, Bismillahirrahmanirrahim lah, masuklah ke portal Kamboja itu. Masuk ke portal Kamboja, terus? Itu daerah perbatasan Vietnam Kamboja, namanya Mok Bai. Nah setelah Mok Bai itu diurus semua visa, semua itu gampang sekali loh Miss. Masuk ke situ tuh ada orang lain urus visa kita, tok imigrasi itu gampang sekali. Nah di bawah itu saya dilihat sama cewek itu, terus mereka transaksi uang lah Miss. Untuk membawa kamu masuk itu ada transaksi uang? Iya, itu ada transaksi uang di bawah, terus saya dibawa naik motor ke pasar. Nah, ke pasar itu adik samperin aja sana. Terus habis itu nih kita dibawa ke pasar. Nah di pasar itu di tempat kayak kedai minum itu banyak cowok-cowok juga kan. Setelah itu baru aku dijemput sama bos Tiongkok. Terus? Nah bos Tiongkok itu baru tahu saya ini kalau dia itu bos kita. Dia ada transaksi uang sama ceweknya itu. Terus? Banyak kok Miss transaksi uang kayak kita kayak dijual beli itu loh. Terus baru saya dibawa naik mobil. Nah mobil itu kita masuk ke apartemen. Nah di apartemen itu baru saya ketemu Ibu Ani itu di sana, dia sebagai translator. Oh dia jadi translator di perusahaan kami. Terus? Nah setelah itu saya istirahat, itu jam 6 Ibu Ani bangunin saya. Nah di situ saya baru kan saya tidur di kamar Ibu Ani. Terus? Tidur di kamar Ibu Ani itu saya buka lemari Miss. Memang tak sengaja tak buka Miss, nemu paspornya dia, KTP-nya dia. Terus tak foto, tak kirim ke saudara saya. Aku bilang, saya kamu ada Dok? Data-datanya dia ada nggak? Oh ada Miss, semua data anaknya pun saya ada. Oke siap. Berarti kamu nanti kirimkan ke Mas Uya Kuya. Kamu tak undang di tempatnya Mas Uya Kuya, gelem nggak Dok? Mau Miss? Mau ya? Kita ungkap semua, kamu pegang datanya Ani tersebut kan? Datanya Ani, datanya anaknya saya cari tahu selama saya di Kamboja Miss. Pinter.